Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, pada suasana yang sangat berbahagia ini, di pagi yang penuh ceria ini, yang sangat ceria, yang sangat cerah, marilah kita bersama-sama panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesehatan, yang telah memberikan kekuatan, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya yang hadir di masjid tercinta ini, sehingga kita hari ini, pagi ini, dapat hadir di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan kepada kita. Sambil mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat agung, kalimat-kalimat tahmid, yang semuanya itu kita kumandangkan, hanya kita tujukan kepada keagungan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin, Sang Penguasa alam semesta ini. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh-contoh kepada kita, yang telah memberikan arahan-arahan kepada kita yang dapat kita jadikan pedoman hidup untuk mencapai kehidupan di dunia serba selamat, kehidupan di akhirat serba selamat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semuanya hadir, kita semuanya memenuhi panggilan Allah dalam rangkaian perayaan
menyambut Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ini. Di setiap tahun, dalam suasana yang penuh bahagia, kita mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita mengumandangkan takbir-takbir, tahmid, tahlil, dan kalimat-kalimat tauhid. Menunjukkan suatu pengakuan dalam diri kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Maha Kuasa atas segala hal. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberikan kesan dan pesan yang sangat kuat dalam diri kita bahawa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tiada satu pun yang dapat menyamai, tiada satu pun yang dapat menyerupai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahmid mengandung bahawa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahlil sebenarnya menegaskan tentang tidak ada Tuhan yang patut disembah, dan yang paling patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalimat-kalimat agung itu pada saat ini dimulai kemarin malam, semuanya bisa kita dengar karena semuanya dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Baik yang ada di pelosok-pelosok desa, di atas gunung, di pinggiran pantai, di belahan dunia, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri, semuanya saudara-saudara kita, di belahan utara, di belahan selatan, belahan timur, semuanya, baik yang ada di kota maupun di daerah-daerah terpencil, semuanya kalimat-kalimat yang sedang dikumandangkan oleh umat Islam sama seluruh di pelosok dunia, yaitu mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di tempat nan jauh di sana, saudara-saudara kita yang berada di tanah suci Makkah, semuanya umat Islam yang saat ini menjadi tamu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka semuanya juga mengumandangkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, walal mulka la syarika lak. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, sesungguhnya puja, limpahan, karunia dan kekuasaan hanya padamu semata. Tiada sekutu bagimu. Kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat talbiyah itu ditanamkan ke dalam hati kita. Kita tancapkan ke lubuk jiwa yang terdalam dalam diri kita, sehingga kalimat-kalimat tersebut bisa mempengaruhi diri kita, bisa memancarkan dalam wujud nyata yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan kita, perbuatan amal-amal ibadah kita setiap harinya. Pengakuan kita terhadap kebesaran Allah, pengakuan kita bahawa tidak ada yang patut dipuji melainkan Allah, pengakuan kita, kepatuhan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah, dan pengakuan untuk memenuhi panggilannya untuk menunaikan ibadah haji merupakan realisasi dari apa yang kita ucapkan, apa yang sudah kita ucapkan dan kita yakini dalam hati kita. Saudaraku kaum muslimin, jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha yang juga disebut dengan Hari Raya Kurban, mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Keduanya sudah sangat jelas
sama-sama menunjukkan sikap ingin berkorban yang luar biasa besarnya. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah mengorbankan anaknya dan kerelaan Nabi Ismail untuk menerima perintah itu merupakan perwujudan dari kepatuhan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar yang tiada bandingnya, dan tiada ada cerita setelah itu yang mampu mengorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dimilikinya, apa yang dicintainya. Mereka semua, mereka berdua, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam, semuanya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patut kita teladani dan kita ikuti, dalam pengertian bahawa kita saat ini yang ada kemampuan bersedia mematuhi dan mentaati perintah Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta kita yang kita miliki, mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha, diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan menyembelih seekor hewan ternak. Penyembelihan tentang hewan kurban itu mengalirkan darah dan menghasilkan daging, yang daging-daging itu akan dibagikan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari hewan kurban yang kita kurbankan, bukan hewan kurban itu untuk Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu, kesucian jiwa, dan keikhlasan hati dalam melaksanakan kurban hari ini merupakan satu unsur yang sangat urgent yang harus mendapatkan perhatian bagi saudara-saudara kita yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban. Karena sesungguhnya pernyataan Allah dalam ayat ini menunjukkan bahawa pengorbanan yang ditampilkan tidak dilihat dari segi materi, kuantitas dan bentuk lahiriah hewan kurban yang dikurbankan hari ini. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan hati dan niat untuk memberi kurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kurban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih putranya Nabi Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah hanya ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah Allah. Dan akhirnya, keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail yang ketika itu akan hendak disembelih diganti dengan seekor kibas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, bisa berbentuk domba, kambing, kerbau, sapi ataupun unta, yang dikurbankan adalah binatang-binatang ternak. Ini mengandung setidaknya dua makna, yaitu sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikurbankan dan disembelih, dan jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan ketauhidan, dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak sifat binatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat sombong, sifat yang menganggap hanya golongannya lah yang selalu benar, sifat yang perlakukan sesama atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh, sifat
kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, suka memfitnah, tamak, ambisi dan lain sebagainya. Sifat-sifat inilah yang seharusnya kita sembelih, kita buang jauh-jauh, agar tidak menjadi bagian dari pribadi kita seorang muslim. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, di dalam melakukan amal, berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal dengan mengarahkan tenaga secara optimal dan tentunya memberikan yang terbaik. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu mu'minun." Berusaha dan bekerjalah karena Allah dan Rasulnya, serta orang beriman akan melihat, menilai amal kalian. Sejalan dengan ayat itu Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebajikan. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam memerintahkan untuk berkurban dan beramal semaksimal kemampuan kita. Karena agama Islam sendiri adalah agama pengorbanan, agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ashr bahwa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dan menganjurkan kepada kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, pengorbanan sebagai pelambang bahwa jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, dapat memberikan arti bahwa kita dituntut untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk mengorbankan putra tunggalnya, Nabi Ismail, dan orang-orang yang berkemampuan, berkecukupan diperintahkan untuk mengorbankan hewan, maka kita pun sebagai orang yang tidak berkecukupan tetapi memiliki sifat, memiliki sikap, memiliki perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah, dituntut untuk mengorbankan sifat-sifat itu dan dianjurkan untuk menjauhi sifat-sifat itu, agar kita semuanya bisa kembali kepada akidah Islam dan sikap-sikap kita mengarah kepada ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu berkurban dengan hewan, kita mampu berkorban dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Kalau kita belum bisa mengorbankan seekor hewan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus mampu berkorban dengan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang sudah dilarang dalam agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah solat Idul Adha, marilah pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang Islam. Kita memperbarui pandangan kita dan memperbarui sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran yang sebenarnya dalam Islam yang tidak hanya menuntut kita mengucapkan syahadat, mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, akan tetapi juga lebih dari itu, harus berusaha dan beramal bahkan semaksimal mungkin. Islam tidak hanya menuntut kita beribadah semata, tidak hanya pula solat semata, tidak hanya puasa saja, tidak hanya menunaikan zakat saja dan lain sebagainya, akan tetapi menuntut
agar kita semuanya melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, kebahagiaan hidup di dunia dan selamat di akhirat nanti. Islam tidak hanya menekankan urusan dunia, akan tetapi Islam juga menekankan kepada kita akan keseimbangan, kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat nanti. Tidaklah kita perhatian dengan doa yang sangat pendek, doa yang selalu kita panjatkan, doa yang selalu kita minta kepada Allah di setiap menyelesaikan solat 5 waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Marilah kita dengan Idul Adha ini kita pupuk dan kita tingkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja kita, dan kita kobarkan semangat berkurban. Karena dengan itu semua pembangunan yang kita canangkan, impian yang kita harapkan untuk diri kita, untuk negara kita tercinta ini bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya selalu diberikan keselamatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya anak-anak kita, keturunan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.